Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan teruskan materi kita, yakni tentang brute force. Jadi brute force merupakan salah satu teknik dalam pemrograman, dalam kita mengembangkan suatu algoritma. Khususnya brute force ini merupakan satu pengembangan algoritma yang langsung kita menggunakan definisi dari permasalahan yang diselesaikan. Jadi langkah yang kita buat itu mengikuti definisi dari permasalahan tersebut. Misalkan untuk permasalahan bilangan prima. Jadi bilangan prima adalah bilangan yang tidak bisa dibagi oleh bilangan lain, ya, kecuali bilangan itu sendiri. Nah, dari definisi itu, maka untuk ngecek apakah suatu bilangan itu prima atau tidak, maka kita bisa melakukan pengecekan. Ya, dimulai dari dibagi 2, dibagi 3, dibagi 4, sampai dengan dibagi 1 minus dari bilangan yang dicek tersebut. Ini adalah strategi brute force. Jadi benar-benar berasal dari definisi masalah itu. Kemudian yang kedua misalkan, ini permasalahan pengecekan elemen unik. Jadi ketika ada atau kita punyai satu array terdiri atas sejumlah data, kita akan ngecek apakah semua datanya itu unik, semua datanya berbeda, semua datanya itu tidak ada perulangan. Namanya uniqueness problem. Maka caranya bagaimana? Ya sesuai dengan definisi dari brute force, itu menyelesaikan masalah dengan menggunakan definisinya, ya kita cek satu demi satu. Bandingkan data pertama dengan data kedua, sama atau tidak. Bandingkan lagi data pertama dengan data ketiga. Bandingkan lagi data pertama dengan data keempat. Sampai membandingkan data pertama dengan data terakhir. Ketika dijumpai ada yang sama, berarti tidak unik. Terus diulangi lagi. Data kedua dibandingkan dengan data ketiga. Data kedua dengan data keempat. Data kedua bandingkan dengan data kelima. Sampai dengan data terakhir. Jadi, kita membuat satu algoritma dengan menggunakan definisi dari masalah yang diselesaikan. Ini maksud dari brute force. Permasalahan yang mengimplementasikan brute force ini adalah pada permasalahan pengurutan, pengurutan data. Di sini dengan algoritma selection sort. Nah, caranya adalah pada sorting ini kita akan mulai dari data pertama, ya, mencari data yang terkecil pertama. Ya, kita cek, ya, asumsinya data pertama sebagai terkecil. Ya, lalu kita cek dengan data yang kedua, apakah ini terkecil atau bukan. Jadi dibandingkan. Kalau data kedua lebih kecil, berarti data pertama bukan yang terkecil.
bandingkan terus. Ya. Setiap kali menemukan data yang lebih kecil, gunakan yang lebih kecil itu. Sampai terakhir, maka nanti akan didapatkan data yang paling kecil. Selanjutnya, karena ini pengurutan, ya, data yang terkecil itu ditukarkan dengan data pada posisi yang pertama. Ya, sehingga data paling kecil ada pada data pertama. Terus ulangi lagi prosesnya, ya, dari data kedua sampai data terakhir. Cari mana yang paling kecil, kemudian tempatkan pada posisi yang kedua. Artinya ditukar. Ya. Terus saja sampai semua dicek. Nah, ini ada algoritmanya. Ya. Jadi di sini misalkan inputnya adalah array A, ya. Nanti outputnya adalah ya A, tapi yang sudah terurut. Maka di sini ada perulangan dari I0 sampai dengan N-2. Ya. Mula-mula asumsikan data GI sebagai data minimal. Lalu dibuat perulangan lagi, membandingkan data ke min tadi dengan data sebelahnya. Ya, ini dari I plus 1 sampai dengan N-1. Ya, setiap kali ditemukan lebih kecil, ditukar. Ya. Ini selection sort atau pengurutan dengan cara memilih. Ya. Lalu bagaimana analisisnya? Nah, ya, analisisnya akan mengikuti dengan algoritma tadi. Ya. Basic operation-nya adalah perbandingan antara AJ dengan A-min. Ya, posisi ke J dengan posisi ke min. Ya. Jadi ini. Apakah AJ kurang dari A-min? Kalau iya, maka min diganti. Ya. Ini dilakukan dari I plus 1 sampai dengan N-1. Kita lihat di sini. Ya. Ini ya, ada satu komparasi atau perbandingan. Jadi if AJ kurang dari A-min, berarti ada satu perbandingan. Ini satu. Dikerjakan dari J sama dengan I plus 1 sampai dengan N-1. Lalu notasi sigma ini bisa dibuka, ya, jumlahan dari 1 untuk J dari I plus 1 sampai dengan N-1 itu adalah sama dengan N-1 dikurangi I plus 1 ditambah 1. Ya, jadi ini sigma yang dalam sudah hilang. Kita sederhanakan menjadi sigma I 0 sampai dengan N-2. Ini adalah perulangan yang luar. Ya, perulangan yang luar ini dari I0 sampai dengan N-2. Ya, 0 sampai dengan N-2. Lalu isinya adalah N-1 dikurangi dengan I. Sehingga ini kalau diteruskan dapatnya adalah N-1 kalikan N dibagi 2. Jadi ini adalah analisisnya. Jadi N-1 kalikan N dibagi 2. Berikutnya, algoritma yang lain yang masih
menggunakan teknik brute force yang disebut dengan pengurutan dengan model bubble sort. Ya. Bubble sort ini, ya bubble itu gelembung, ya. Prinsipnya adalah kita akan ngecek dua data berdampingan itu sudah urut atau belum. Kalau belum urut, ditukarkan. Jadi prinsip bubble sort adalah menukarkan atau ngecek data yang berdekatan, yang bertetanggaan sudah urut atau belum. Kalau belum urut, kemudian ditukarkan. Nah, itu dikerjakan dari I0 sampai dengan N-2. Setiap kali itu J dari 0 sampai dengan N-2 minus I. Jadi, kita geser-geser ya suatu data ini. Ya. Cek dengan tetangganya, kalau nggak urut, ditukar. Maka nanti pada akhir perulangan pertama akan diperoleh data yang terbesar pertama. Diletakkan di paling akhir. Ulangi lagi data yang terbesar berikutnya. Ulangi lagi terbesar berikutnya lagi. Nah, dari algoritma itu kemudian kita bisa melakukan analisis. Bagaimana performa dari algoritma ini? Kita lihat ya, ada dua level perulangan. Perulangan yang luar ini counternya adalah I. Perulangan yang dalam counternya adalah J. Ya. Yang dikerjakan adalah membandingkan apakah AJ plus 1, data ke J plus 1, itu lebih kecil dari AJ. Apakah AJ plus 1 lebih kecil dari AJ? Kalau iya, maka ditukar. Sehingga analisisnya adalah ada perbandingan. Ya. Jadi yang dicek adalah perbandingannya. Ada satu perbandingan. Counternya adalah ada dua. Counter I 0 sampai dengan N-2 dan counter J 0 sampai dengan N-2 minus I. Nah ini analisisnya yang bersesuaian ya. Paling luar 0 sampai dengan N-2. Yang dalam J0 sampai dengan N-2 minus I. Maka ini hasilnya. Kita buka sigma yang dalam. Jadinya diperoleh sigma I0 sampai dengan N-2 dari N-1 minus I. Yang itu sama dengan, dibuka lagi, sigma yang terakhir ini menjadi N-1 kalikan N dibagi 2. Atau memiliki kompleksitas theta kuadrat.